Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby di sini yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang sebelumnya yang berjudul Ekspedisi Solo Hiking Gunung Sumbing. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat Balakarsa yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Pertemuan demi pertemuan, aku saksikan beserta kengeriannya. Namun aku sangat menikmatinya, bagaikan seorang pecinta film di atas kursi bioskop yang empuk itu. Lama kejadian itu kunikmati, sampai Sapa awakmu? Apa kue menungso? Tak pecah bathukmu, tak pecah ndasmu. ucap salah satu buto itu menghampiri diriku. Sangat terkejut diri ini mendengarnya, marah kepadaku. Rasa gemetar tak terbendung lagi di tubuhku. Sampai wah, aku terbangun dalam mimpiku yang sangat aneh dan menakutkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bernafas lega. Kenapa kamu, Bala? Kamu gak kenapa-napa kan? Tanya si Alwi. Ternyata sudah di sampingku. Dengan nafas yang masih 1-2, aku mencoba menenangkan diri ini dengan sedikit meminum air mineral itu. Bagaimana juga raga ini terasa lelah setelah melihat kejadian demi kejadian yang hanya kusaksikan dalam mimpiku ini. Gak apa-apa bro, cuma mimpi aja kok, ucapku kepada Alwi. Sambil menaikkan alisnya, Alwi berkata, "Gimana tak cemas? Orang kamu dari tadi teriak-teriak ketakutan. Sudah aku bangunkan, tetap saja tak bangun bro. Tak kirain kamu kesurupan barusan." Tidak kusalahkan kalau Alwi merasa cemas. Bahkan teman samping camp kami saja ada beberapa yang mendatangi kami. Mungkin mereka ingin membantuku, atau sekedar ingin melihat keganjilan apa yang disuguhkan Sumbing kepada kami semua di sana. Lama perjalanan waktu, namun tak ada satu teman pun yang melanjutkan perjalanan ke puncak. Sampai, "Ayo, ini sudah malam bro, kita lanjutkan saja ke puncak. Ya, siapa tahu kita mendapatkan bola Holsram. Kita bersinar di atas," ucapku mengajak Alwi melanjutkan petualangan ini. "Naik palamu PA, gak lihat apa? Kabut dari tadi gak hilang juga. Kalau tetap ke atas, bukannya dapat melihat sunrise, malah melihat kuburanmu aku di sana," jawab si Alwi sedikit gusar. Ku coba mengeluarkan kepalaku dari resleting tendaku. Ingat, resleting tenda yang kubuka bukan resleting celana. Benar sekali. Kabut yang tebal dan terbilang tebalnya masih memenuhi area pos 2 itu. Bahkan jika boleh kuterka, jarak pandang kita saja hanya kurang dari 2 meter saja. Jangankan melihat jalur yang akan kami lewati, melihat tenda teman sebelahku saja tidak terlihat. Sungguh Sumbing yang menakutkan kala itu. Kepalaku pusing secara tiba-tiba. Aku merasa ada sesuatu yang menginginkan berinteraksi di malam ini denganku. Namun aku tetap diam tanpa menceritakan pada teman dan sahabat karibku itu. Mataku berair entah kenapa. Yang jelas, ini bukan karena udara dingin yang disuguhkan kepadaku, namun karena sesuatu yang lain yang tak dapat aku utarakan dalam kata. Gending malam itu bersaing dengan sajak cinta dari entah siapa. Masnya gak kenapa-napa kan?" tanya seorang pendaki wanita itu kepadaku.
Gak apa-apa mbak, aku cuma bermimpi saja, jawabku menenangkan sebagian orang yang sedang menatapku. Malam tetap berselimutkan embun tebal. Aku dihampiri oleh sesosok. Ya, sesosok wanita muda. Mas yang tadi teriak-teriak ya mas? Boleh ngobrol bareng, ucap wanita itu. Perkenalkan mas, namaku Rosita. Aku dari Batang mas, ucapnya lagi. Sinar rembulan tak dapat kulihat kala itu. Hanya embun tebal dan selalu tebal. Oh iya mbak, aku Bala. Aku tadi gak tahu kok tiba-tiba teriak-teriak katanya, jawabku pura-pura tak tahu akan keadaanku. Percakapan entah apapun yang disuguhkan oleh dia, wanita muda itu, si Rosita. Rosita ini membuatku sangat senang. Walaupun sesekali kami melakukan guyonan sederhana khas anak gunung. Sampai, mas tahu gak? Tadi pas aku turun hampir saja terjatuh di tebing itu mas. Soalnya aku dijorokin sama seseorang, ucap Rosita kepadaku sambil menyembunyikan matanya. Tapi pas di sini aku cari-cari gak ada satupun yang persis dengan ciri-ciri orang yang mau jorokin aku tadi mas. Coba kalau sampai ketemu, aku hajar dia, ucap Rosita lagi penuh kesal dan marah. Aku cuma diam sebagai pendengar setia dari wanita muda ini. Ya, semoga saja dia tidak kenapa-napa. Sebab dari penglihatan mata batinku, aku melihat sesamar wajah tua di belakangnya. Apakah itu demit penunggunya, atau memang demit sumbing ini yang akan mencelakainya? Oh, mbaknya tetap berdoa saja, gak usah jalan kalau belum benar-benar aman. Trek dari kabut ya mbak, ucapku menyautinya. Alwi kulihat tetap berkuat dengan HT, sang alat informasinya itu. Tak tahu kenapa, Handtalking yang mempunyai antena panjang itu telah lama menemaninya sebagai anggota penjaga gunung K itu. Waduh, kenapa ya bro? Dari tadi di sumbing ini alat gak berfungsi sama sekali. Kemresek pun tidak, alias hening bro, ucap Alwi seraya memutar dan menekan tombol gelombang frekuensinya. Memang Alwi yang aku tahu doyan akan bercanda. Waktu itu dia banyak diam karena sibuk mencari dan membetulkan frekuensi dari handtalkie-nya. Coba kamu cek dengan kata-kata indah bro. Mana aku coba, jawabku sembari mengambil alat HT itu darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah Gusti Allah. Monitor, Allahu Akbar. Krek, monitor. Hah? Ternyata sudah berfungsi. Ada sahutan dari frekuensi seberang. Aku selalu mengecek semua alat komunikasiku dengan kata-kata indah itu. Bahkan aku selalu mengetes mikrofon ataupun wirelessku dengan kata itu. Wah, hebat juga kau bro. Bisa aktif lagi nih HT. Ucap si Alfi. Ah, bukan aku yang hebat bro, tapi kata-katanya itu yang sangat indah dan maha agung, ucapku menyauti si Alwi. Di penantian kami akan hilangnya kabut itu, Alwi memonitor teman-temannya sesama anggota BPBD dengan HT-nya. Dan, ya Tuhan, di Gunung K ada yang kecelakaan bro. Gimana ini ya? Aku harus turun lagi nih, ucap Alwi ketika mendapat informasi dari frekuensi seberang. Tenang saja bro, kamu turun saja, biar aku naik sendiri aja. Tanggung bro, sudah sampai di sini kalau aku mau turun, jawabku agar Alwi tak merasa terbebani atas perjalanan ini. Sekitar pukul jam 2 dini hari, Alwi mau tak mau melanjutkan perjalanan turun dengan dibarengi beberapa teman pecinta alam lainnya yang memang sejalur itu. Hati-hati bos, kamu tahu kan yang mana yang harus kamu lalui? Hahaha, ucapku. Beres bos, doakan saja aku sampai dengan selamat, ucap si Alwi sambil menepukkan genggaman tangannya ke dada. Sendiri, iya. Sendiri lagi perjalananku nanti merayap di kakimu sumbing yang megah.
Solo hiking lagi, Mas, ucap Rosita mengagetkanku lagi. Tersenyum. Hanya senyumanku yang aku berikan kepadanya dan beberapa teman serombongannya. Loh, kamu gak ikut turun tadi, Mbak? Kan bisa bareng Alwi tadi, tanyaku kepadanya. Tidak, Mas, aku turun kalau sudah hilang saja itu kabut. Sekalian pengen lama-lama di pos 2 ini. Ini, Mas, ada kopi sama mie rebus ala Chef Rosita di kaki Gunung Sumbing. Haha, ucapnya seraya menyodorkan gelas alumininya dan wadah mie panas itu. Terima kasih, Mbak. Jadi enak nih sayanya. Ucapku yang memang pecinta kopi dan mie rebus rasa bayar. Rasa bayar alias gratisan. Kulahap dan kunikmatinya mie itu dengan mendengar nyanyian dari para pendaki di sana. Di sini senang, di sana senang, di Sumbing pun hatiku senang. Hahaha. Salah satu secuil kalimat lagu yang diiringi irama gitar dan hangat mie dan kopi hitam plus sebat merek kerbauku sangat nyaman sekali. Sempat aku berpikir ada seorang yang sangat menginginkan sebat merek kerbauku ini. Namun sampai sekarang aku belum mengirimnya. Memang aku super sibuk, sampai aku pun tak dapat mengirimnya sebat merek kerbauku. Atau aku ini pelit dan medit. Aku tertawa dan tersenyum pada diriku sendiri. Tak terasa pagi sudah menyeruak di pos 2. Sinar tipis mentari pagi sedikit mengusir kabut tebal di lokasi pos 2 ini. Sebagian pendaki sudah membereskan huniannya yang terbuat dari parasut itu. Carrier sudah dijejerkan pada setiap rombongan. Apakah nanti ada yang naik? Batinku bertanya. Semoga saja ada teman yang nanti bisa aku ajak bicara ketika naik ke atas. Batinku bersuara lagi. Aku membersihkan tempat tidurku. Aku lipat dan ku kemaskan tenda domku ke dalam carrierku. Aku menunggu hilangnya kabut tebal dan semu itu. Tepukan tangan terasa di pundakku dan mengagetkanku. Mas, kami turun dulu ya. Hati-hati di tanjakan PHP pokoknya. Dari kemarin, aku selalu mendengar kidung menyayat hati dan diiringi gending yang membuat telinga hatiku menjerit, ucap Rosita sambil melempar senyumannya kepadaku. Tentu peringatan yang sangat mengagetkanku. Kenapa baru sekarang dia mengatakan hal ini kepada aku? Kenapa tak malam tadi, waktu aku dan dirinya saling bercerita tentang kejadian yang tak mengenakan? Sumbing. Gending Sumbing selalu memenuhi isi otakku. Kidung apa? Aku tak mendengar sedikit pun kidung dari alam itu. Lama aku memandang para rombongan itu menuruni trek ke bawah, sampai bayangan rombongan terakhir tak kulihat lagi. Hanya sunyi yang tersaji. Bayangku lagi tak dapat kunalar dengan kata. Kenapa semua orang turun ke bawah dan tak satu pun yang akan naik? Hanya aku sendiri di jalur yang sebenarnya ramai tapi agak sepi itu. Berarti aku sendiri dong ini ke atas, ucap tanyaku kepada batinku. Lama sebenarnya aku terdiam di pos 2 ini. Bukan hanya menunggu hilangnya kabut, namun juga mencari teman agar aku tidak sendirian. Namun, sampai sekitar setengah hari, aku tak mendapati satupun pendaki yang akan naik ke atas. Dan akhirnya, aku beranjak pergi. Berdetak jantung ini tidak tahu kenapa. Ya, kalau dipikir-pikir, memang sedikit menakutkan kalau aku melakukan solo hiking di cuaca yang berkabut seperti ini. Namun, sudah hampir setengah hari, tetap tak ada orang pun yang akan naik. Daripada di sini kedinginan, mending aku jalan saja. Siapa tahu ada yang ngecamp di atas, ucapku dalam hati. Selain kaki yang sudah gatal dan kesemutan, aku memang paling tidak betah menunggu dan menunggu. Apalagi menunggu mantan yang tak punya otak sampai meninggalkanku. Kulangkahkan kaki ini dengan mengucapkan bismillah. Kusibak rerumputan kering di sepanjang trek yang aku lewati.
Sesekali aku mengambil batu-batu kecil dan mengumpulkannya, hanya sebagai pemenuh rasa jenuhku akan jalanan ini. Bukannya jenuh karena lokasinya, namun jenuh karena aku tak mendapatkan keindahan Sumbing dari sisi kanan kiriku. Hanya kabut dan kabut. Sesekali juga aku menyanyikan lagu-lagu mesra saat ini. Kemesraan bukan karena rasa resahku akan kabutmu wahai Sumbing, namun karena gundahku akan gending yang selalu menyertai setiap gerak tubuhku ini. Aku tetap tak menghiraukan gending itu, agar aku tak terpengaruh akan rasanya. Rasa diselimuti aura demit penguasa Sumbing. Sampai wah, aku terkejut dengan adanya 3 pemuda yang tiba-tiba melintas entah dari mana. Yang jelas itu merupakan selatan dari arah mata anginku. Waduh, ngagetin aja anak-anak itu. Siapa sebenarnya mereka? Kok muncul dari hutan mati? Ucap mimik kecilku. Semakin lama, ketiga pemuda dengan memakai pakaian layaknya pendaki itu mendekat ke arahku. Namun aku tak melihat kepala mereka, karena mereka menutup sebagian kepalanya dengan kain entah apa itu. Namun mata mereka memerah, dibaluti hitam di sekitaran mata mereka. Dari mana mas? Mau makan sama kami nggak? Ucap salah satu menawariku makanan. Kalau mau sini, kita makan bareng di sini. Ucap lelaki berjaket biru itu sambil agak membentakku. Kenapa ada pendaki yang tak punya sopan santun seperti ini ya? Mereka bertiga seakan memaksaku ikut makan dengan mereka. Anu mas, aku sudah makan tadi di bawah, jawabku menolaknya. Dengan tatapan yang sadis, mereka mengucapkan, kalau kamu tak mau makan, biar kami makan saja sekalian. Ucap pemuda yang agak gemuk itu. Seketika mereka membuka buntalan atau balutan putih itu, dan kulihat bangkai manusia dikeluarganya dari buntalan mereka. Bangkai dengan daging yang terkoyak di setiap bagiannya masih mengeluarkan darah dengan bau amisnya. Bahkan aku hampir memuntahkan isi perut ini seketika melihat isi buntalan yang akan mereka makan itu. Dibukanya penutup wajah dari masing-masing pemuda itu. Dan juancuk, wajah mereka bukannya wajah pemuda seperti diriku dan yang lainnya, melainkan seperti atau layaknya kepala anjing dengan segala keganasannya. Dimakannya bangkai manusia itu secara rakus oleh ketiganya. Dan sesekali mereka melirikan pandangannya kepada diriku sembari mengatakan, "Iki enak, ayo podo dipangan. Mengko nek umpamane kowe duwe daging mayit, kowe kudu bagi karo aku. Aku iki Kang. Ini enak, ayo dimakan. Nanti jika kamu punya daging mayat, kamu harus membagi dengan aku. Ini aku," ucap salah satunya. Ingin aku melarikan diri dari mereka. Bukan hanya takut, namun aku juga ngeri melihat perilaku mereka yang bisa dikatakan binatang buas berwujud manusia. Dan dengan secepat kilat angin, ya angin, tiba-tiba menerjang kami seperti ribuan pedang meluncur tepat ke arahku dan ketiga pemuda itu. Aku terpental dan hampir jatuh ke tebing sebelah kananku. Dan kulihat sesosok putri dengan kepala celeng, dengan iringan gending itu. Mungkin dialah yang disebut Dewi Ratampi. Dia melayang dan diselimuti kabut di sekitarnya. Kihihihi, bangsa demit asu kirek. Ngopo kowe gawe rusuh ning lemah kekuasaanku? Bangsa setan anjing hutan, kenapa membuat rusuh di tanah kekuasaanku? Ucap Dewi Celeng itu. Apa ora bosen kowe kabeh ngrusak tanah kekuasaanku iki? Apa kamu tidak bosan? Kamu semua merusak tanah kekuasaan ini, ucap Dewi Celeng itu lagi. Tanpa babi bu lagi, ketiga pemuda berkepala anjing itu menyerang Dewi Celeng dan terjadilah pertempuran. Sama persis dengan pertempuran
yang aku saksikan kala mimpi itu kepadaku pada malam kemarin di pos 2. Ketiga demit manusia anjing itu tanpa komando langsung menyerang Dewi Celeng dengan cakar yang keluar dari jari tangan mereka. Pertempuran yang menyajikan kilatan-kilatan cahaya merah menerangi suasana sore tanpa matahari itu. Aku menyaksikan pertempuran mereka dalam diam. Namun, ada sesuatu pisau yang melekat di pinggang ini, yang mendorongku untuk ikut andil dalam pertempuran yang sengit itu. Duar, duar. Tak hanya kilat yang menyambar, angin pun bagaikan ikut mengisi irama keseruan dari pertemuan dua golongan demit itu. Tiba-tiba, tubuh ini bagaikan ada sesuatu yang tergugah dalam rangan yang tak tahu apa itu wujudnya. Setelah semua kulihat, Dewi Celeng tumbang dan tergeletak di tanah serta mengeluarkan darah segar di mulutnya. Secepat kilat ada sosok lagi yang datang. Dari balik punggungku terseruak asap putih serta penampakan wujud Barong, kepala macan dengan tanpa badan, serta hanya ekor api pun keluar dari punggungku. Tanpa basa-basi lagi, sosok Barong itu melindungi Dewi Celeng dan ikut larut dalam pertempuran. Aku hanya diam mematung. Aura keganasan terpancar dari pertempuran kedua itu. Berkali-kali aku memicingkan mataku karena aku tak mampu melihat kilatan-kilatan cahaya dari benturan dimensi serta benturan energi dari pertempuran Barong dan demit asu kikik itu. Lama, sampai pada puncaknya, ketiga demit manusia anjing itu terkapar dan meminta ampun di bawah pusaran awan hitam. Ampunilah kami. Aku berjanji tak akan melukai junjunganmu itu, ucap salah satu demit manusia anjing itu. Dan tak lama, sosok Barong langsung melesat ke balik punggungku, disertai awan putih yang mengikuti dan mengekor padanya. Demit anjing itu langsung lari tunggang langgang, meninggalkanku dan lari ke bawah menuju utara mata anginku. Matur suwun Cah Lanang, aku Dewi Ratampi, pamit wangsul. Terima kasih anak laki-laki. Aku Dewi Ratampi pamit pulang, ucap Dewi Celeng itu kepadaku. Apakah ini mimpi? Namun kenapa aku tak tertidur kalau ini mimpi? Aku menyaksikan semuanya di sekitaran hutan kayu mati, ya di bawah tanjakan PHP. Aku menyaksikan dan merasakan sendiri kengerian itu. Namun aku tetap tak percaya dengan apa yang telah aku lalui barusan. Aku melanjutkan perjalananku, walau kaki dan tubuhku merasakan rasa panas yang tak terkira. Bagaimana aku bisa seperti ini? Apakah ini yang dimaksud salah satu temanku nan jauh di sana ya? Inikah yang dimaksud masuk ke dimensi gaib setengah nyata? Tak bisa ku beberkan pengalamanku ini dengan logika dan akal sehatku. Aku tetap melanjutkan perjalananku sampai di puncak Sumbing dengan 3.371 meter dari permukaan laut itu. Di puncak yang sangat dingin itu, aku menemukan banyak sekali teman-teman sesama pecinta alam. Di puncak tak kulihat satupun orang yang aneh melihatku. Mereka bersikap biasa saja. Hanya naluriku yang tak tampak sehat. Aku menikmati puncak Sumbing dengan rasa ngilu dan hancur rasa badan ini. Padahal aku setiap naik di Sumbing tidak merasa capek dan payah. Namun kali ini benar-benar membuatku meringkuk dalam beban yang teramat berat. Mas, kamu gak apa-apa? Kok pucat sekali? Ini mas, silahkan minum kopi dan mie rebusnya dulu. Sekalian, kalau masnya mau, bisa mendirikan tenda di sebelahan dengan kami, ucap seorang gadis padaku, dan beberapa temannya menyambutku. Aku kaget ketika melihatnya, beserta para teman-teman di sebelah dia, dan aku mengucapkan kalimat, nama kamu apakah Rosita? Kamu dari Kota Batang?
Dan kamu beserta rombongan kamu mulai dari kapan Mbak naik ke sumbing ini? Tanyaku kepadanya yang tampak terkejut. Iya Mas, namaku Rojita. Aku dari Kota Batang. Kenapa Mas tahu namaku? Ucapnya sambil saling bertatap muka dengan temannya yang lain. Mereka sungguh terkejut karena aku tepat sekali menebak nama dan asal kota mereka. Aku bertanya lagi padanya, apakah Mbak Rojita dan teman-temannya kemarin malam ketemu denganku di pos 2? Mereka tambah bingung, dan akhirnya ada salah satu teman lelakinya yang mengatakan, Mas, kami baru tadi pagi naik ke Gunung Sumbing dari pos 1. Waktu di pos 2, kami memang sekitar setengah siang hari, dan di sana memang agak berkabut. Makanya kami tak mendirikan tenda di pos 2. Namun kami langsung melanjutkan perjalanan sampai di puncak. Dan alhamdulillah, kami sampai sekitar 1,5 jam sebelum Masnya sampai. Aku terdiam dan membisu mendengar apa yang mereka katakan. Mereka tak mengenalku. Mereka juga tak bertemu denganku di pos 2 tadi. Terus, siapakah Rosita dan teman-temannya yang kutemui di pos 2 tadi? Bukannya aku bertemu dengan mereka. Bahkan mereka sama persis menawariku kopi dan mie rebus kepadaku. Padahal yang aku tahu, mereka turun dari pos 2 tadi siang. Tapi kenapa sekarang mereka mengatakan baru sampai di puncak sumbing ini? Tak dapat kutemukan jawabannya. Biarlah aku rebahan saja. Tubuh kesal ini akan kucas penuh di puncakmu sumbing. Biarkanlah semua yang aku lalui akan menjadi cerita bila bertemu dengan Alwi sahabatku. Hanya dia yang mampu mengatakan dan menjawab apa yang aku pertanyakan sekarang ini di hati dan pikiranku. Malam ku tak mendirikan tenda. Malam ini biar aku tidur di sleeping bagku saja, tanpa atap memayungiku, agar aku dapat melihat jutaan bintang di atasmu sumbing, hingga fajar menyapu halus wajahku akan cahayanya. Semalam aku tidur, namun tak dapat memejamkan mata. Aku bersyukur bahwa aku baik-baik saja. Tak dapat kuhapus pengalamanku masuk ke dalam dimensi itu. Dimensi di mana seorang bala karsa, kecil dan sangat kecil di luasnya alam gaib Gunung Sumbing. Tidak kupungkiri kecerobohanku dalam setiap tindakanku, dalam langkahku melakukan solo hikingku, dalam semua yang ada dalam sanubariku, sampai sinar bola seram menyuguhkan keindahannya di puncak sumbing. Dan pagi itu, pagi setengah siang itu pun, aku ikut turun setelah semua yang aku lalui di perjalanan singkat nan hebatku. Aku ikut beserta rombongan dari Mbak Rojita. Aku ikut mengekor pada mereka. Bukannya aku tak tahu jalur turun, namun aku ingin sekali dalam perjalanan turunku ditemani manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang bukan setengah demit. Manusia alam nyata, bukan setengah gaib. Perjalanan yang tak membutuhkan rintangan apapun. Perjalanan yang sesekali ditemani oleh ocehan anak manusia, penuh humor kehidupan. Ya, perjalanan yang akhirnya sampai pada pos 1. Kami pun tiba di pos 1, turun dengan cepat ke pos pendaftaran, melaporkan semua data yang harus kami laporkan. Tak satu pun barang bawaanku yang kurang, menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak, dan aku pun mendapatkan tanda keluar. Kulanjutkan perjalananku ke lahan parkiran, dan aku menaiki alat transportasi yang kalian para pendaki sumbing pasti tahu apakah itu menuju base camp. Di sana aku pun langsung memesan makanan hangat. Ya, tetap mie rebus telur mata sapi dengan cabai merahnya 3 biji di dalamnya. Tak lupa aku pun meminta air putih dan teh hangat manis pengganti kopi yang aku senangi. Ku ambil posisi kursi paling pojok waktu itu. Ku suapkan makanan ke dalam mulutku serta mengalir lembut di kerongkonganku sampai sendokan terakhir. Ku teguk teh manis itu seraya melihat ke samping kanan.
Dek. Di sampingku sudah ada seorang kakek yang tersenyum ke arahku. Dengan wajah teduhnya beliau menyapaku. Kowe rapopo to, Ger? Kowe kudu bersyukur dumateng Gusti sampun paringi sehat lan ora kurang opo-opo. Aku Mbah Bejo, Ger. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi sehat dan tidak kurang apa-apa. Aku Mbah Bejo, ucap kakek itu kepadaku. Seorang kakek dengan baju setelan hitam dan ikat kepala atau udeng-udeng bercorak kulit acan itu tersenyum dan memegang tanganku. Panas. Genggamannya panas sekali. Melebihi panasnya cangkir teh yang masih aku pegang itu. Terus kulo nopo, Mbah? Terus aku kenapa, Mbah? Ucapku penasaran. Aku iki wong alus, Ger. Aku sing ana ning ladingmu kuwi. Aku mung jaga awakmu lan sak pituture keturunanmu. Aku ini orang halus, Nak. Aku yang ada di pisaumu itu. Aku cuma menjaga kamu dan seterusnya keturunanmu, ucapnya kakek itu lagi. Aku mung njaluk kowe kudu iso dadi wong sing ana nyata guna kanggo wong liyane, Ger. Saiki aku pamit dikik. Menawa awakmu ana alangan, insyaallah aku wujud rupa barong lan wujud rupa menungso alus kaya saiki. Aku cuma minta kamu harus bisa menjadi orang yang nyata, berguna untuk orang lain. Sekarang aku pamit dulu. Jika kamu ada halangan, insya Allah aku menjadi wujud barong dan berwujud manusia alus seperti ini, ucap Mbah Bejo kepadaku, seraya menghilang bagaikan asap putih yang masuk ke dalam karirku. Aku buka tas itu dan kudapati belati rimbaku seperti sedikit memercikan cahaya. Dan aku pun pulang dengan tanya yang sudah kudapati jawabannya. Aku masuk ke dunia gaib setengah nyata, seperti yang pernah aku rasakan di Jawa Timur sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini pun selesai, tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow Twitternya di @balakarsa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.